Pak Jokowi turun ke publik untuk berkampanye supaya Prabowo tetap terpilih 2029. Ya karena nggak ada kepastian Gibran bisa gantiin Prabowo. Kalau nggak ada kepastian itu, mending berkampanye supaya Pak Prabowo tetap jadi presiden. Jadi jangan salah, bisa Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Presiden loh, bukan buat anaknya tuh. Jadi lu nggak terlalu percaya bahwa Pak Jokowi turun itu sebenarnya untuk membesarkan PSI? Enggak. Kenapa? Ya PSI akan ditipu oleh Jokowi lagi kan. Ya kalau Ibu Mega aja ditipu Pak Jokowi, apalagi anaknya. Kan lebih mudah nipu anak daripada. Jangan-jangan ini desain besar bahwa memang Presiden menginginkan pelibatan tentara lebih aktif dalam urusan-urusan sipil. Ya kalau Presiden menginginkan itu, dia juga bisa membatalkan keinginan itu kan. Gampang aja. Akibatnya ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi Presiden, bukan ekonomi kabinet. Kenapa? Ya kabinetnya takut untuk kasih ide pada Presiden kan. Tuh. Bukankah ideologinya tidak ada programnya menteri, hanya ada program presiden, tidak ada pikiran menteri, hanya ada pikiran presiden. Ya kalau gitu presiden pakai AI aja, lebih efisien. Iya masuk akal juga kalau presiden mau Pak Rocky ini jadi menterinya, masuk akal juga ya. Iya, sudah dengar penjelasan kayak begini kan dulu pernah diumumkan. Anda kan dulu pernah diumumkan calon menteri. Iya. Nih, tapi gua kan minta jaksa agung. Iya, hari ini lu terakhir ya, hari ini lu kemarin bilang beberapa waktu lalu bahwa di waktu belakangan ini ada produksi ketakutan. Tadi kan produksi ketakutan di ruang pengadilan dengan kejaksaan macam-macam. Ada produksi ketakutan juga di publik dengan begal-begal di seluruh Indonesia nih yang di banyak daerah yang masif dengan pocong segala macam. Dan ujung-ujungnya kita tahu bahwa teman-teman di TNI yang akan turun tangan dalam membantu mengatasi problematika ini. Dan Pak Safri bilang itu menurun statistiknya gitu ketika tentara kawan-kawan TNI ini ada di beroperasi di wilayah-wilayah gitu. Ya, tapi bahasa Rocky ini produksi ketakutan sehingga ada antidotnya. Ini maksud lu produksi itu kan artinya di sistematis, fabricated, TSM gitu, atau gimana? Logik lu melihat ketakutan orang belakangan ini terhadap keamanan di jalanan ini gimana ya? Iya, kalau TNI turun sehingga begalnya turun itu kayak orang minum painkiller aja kan. Karena penyakitnya penyakit sosial. Jadi selama ada kesenjangan ekonomi, begal itu pasti ada. Jadi yang mesti di-attack sebetulnya adalah disparitas ekonomi. Kan itu aja tuh. Ada begal yang memang secara mental punya watak kriminal. Tapi ada begal yang terpaksa dia keluar bawa motor maknya itu buat ngerampok atau nyolong itu. Ya karena maknya udah nggak bisa beli melon. LPG. Jadi kenapa jadi begal? Ya karena bahlil. Ya bahlil nggak bisa jamin bahwa mama itu kan kalau kita berpikir struktural kita mesti usut tuh kenapa jadi begal tuh. Nah harusnya TNI itu persoalkan kenapa suplai melon itu nggak tiba lagi di dapur mak sehingga anaknya jadi begal kan gitu aja cara berpikirnya kalau kita pakai pendekatan sosiologis. Jadi kalau Pak Syafri bilang ya udah turun 52%, oke berarti kita mau cari tahu apakah turun 50% itu karena dia nggak lagi ngebegal karena emaknya udah dapat melon lagi kan. Bongkarnya kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan turunnya gara-gara bahlil juga kan. Karena ada yang udah dapat melon. Udah disuplai. Iya, sama bahlil. Kan? Nah itu kan tentara nggak bisa analisis itu. Yang bisa analisis itu adalah sosiolog. Dan karena itu nggak mungkin tentara itu pakai target nurunin begal. Yang dia turunin adalah perilaku begal. Tapi penyebab begal itu tetap sosial kan itu aja. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tupoksinya tentara, urusan apa tentara sama begal itu kan
Nggak, itu diatur di Kamtipmas. Begal itu kan Kamtipmas, kan bukan musuh negara dia musuh masyarakat. Nah, tentara hanya boleh bekerja kalau ada musuh negara, bukan musuh masyarakat. Itu begal itu musuh masyarakat. Bagiannya Polisi. Kan apakah ini menunjukkan bahwa kenapa tentara turun tangan? Karena Karena polisinya nggak mampu, efektif. atau nggak efektif. Menurut lo Kalau kita berpikir struktural nih ya. struktural ya. Ini balik ke logik seluruh ini, Yor. Bagaimana kalau misalnya polisi bilang kita udah 42%, jadi 8% doang yang diselesaikan oleh tentara. Ini kan cuma main-main data aja kan. Kalau tentara bilang 52%, itu artinya dari awal polisi nggak kerja dong kan. Ya. Tapi apa yang bikin tentara tergoda untuk masuk ke Arena. persoalan Kamtipnas ini? Musuh masyarakat, bukan musuh negara. Harusnya kan dia. Kita ingat lagi nih kayak Pangkom Kamtipmas dulu kan. Iya, kalau dulu kan zaman Orde Baru. Iya. Nah, dulu boleh jelaskan nggak? Bagaimana dulu ketika zaman Orde Baru ada Pangkom Kaptip, Iya. itu juga mengurusi persoalan masyarakat. Sumitro ini kan dulu kan. Sumitro apa? Jenderal Sumitro ini kan. Itu. Ada Sudomo, ada. Ya jelas pada Dan- waktu itu tentara memang dioperasikan oleh kekuasaan supaya masuk sampai ABRI masuk desa bahkan. Tapi pada waktu itu kan difungsi dia. Jadi diboleh aja. Nah sekarang kan ada difungsi udah hilang. Ngapain ambil alih lagi fungsi Kamtipmas? Ya. Menurut tuh apa yang ya oke lah. Itu clear, kita mungkin sepakat di situ. Tapi apa yang bikin tentara Pak Safri gitu itu tergoda untuk masuk ke arena itu lagi meskipun tadi basis legalitas dan basis logiknya nggak ada di situ. Nah, itu artinya lu baru sebutin yang punya inisiatif Safri sebagai Menhan, bukan Panglima. Kan Panglima udah bantah. Nggak begitu, bukan itu tugas utama atau tupoksinya tentara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Syafri yang datang ke DPR untuk menerangkan statistik begal itu? Ada urusan apa Syafri itu? Ada urusan apa? Ya tanya aja. Ke dia, kan gue nggak tahu. Kita tanya, dia tanya, kita tanya kan? Iya. Yang gue tahu bahwa Panglima Tidak. ya mengkoreksi sebetulnya. Bisa yang di Bisa bawah ya? bisa mengkoreksi yang di atas ini. Panglima dalam konteks struktural, Ya, tadi kan? Itu kan di sebagai bawah tentara Menhan. dibilang begitu. Nah mungkin Pak Syafri merasa bahwa oke lah ini semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa TNI hadir itu. Nah justru kehadiran TNI yang mencemaskan. Kan kalau setiap sudut desa diamankan oleh tentara, ya gue pasti gelisah tuh. Ngapain diamankan oleh senjata? Nah, kita tidak mengizinkan tentara ada di pojok-pojok kota atau di gang-gang untuk mengamankan. Dengan senjata loh, kan tentara bisa mengamankan dia punya senjata. Ya. Tentara hanya kita izinkan punya senjata kalau ada serangan dari luar, itu namanya fungsi pertahanan. Loh. Tapi kan di undang-undang kita ada operasi non perang. Ya itu operasi non perang, yaitu Ya ini non perang kan ini. Iya, bikin jembatan juga operasi Iya, perang. iya, Iya, bukan kan? itu yang- kan Bikin bukan itu dapur yang umum juga operasi non perang. boleh non sebenarnya. perang.